ateng-ateng iku. Dah. Oh, malas. Sik malas stop share iki lho. Astagfirullah. Gas. Wes, mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini adalah kelompok 10 akan mempresentasikan tentang etnomatematika Sunan Bonang di Kota Rembang. Etnomatematika di daerah Rembang. Rembang merupakan kabupaten yang terletak di Provinsi Jawa Tengah. Adapun Kabupaten Rembang berbatasan dengan Teluk Rembang di utara, Kabupaten Tuban di timur, dan Kabupaten Blora di selatan, dan Kabupaten Pati di barat. Jenis-jenis kearifan lokal di daerah Rembang antara lain Sukabumi, gugur gunung, tamarjan, dan lain-lain. Jenis-jenis keunggulan lokal antara lain batik lasem, lontong tuyuhan, dan lain-lain. Ini ada beberapa kearifan lokal. Kearifan lokal yaitu ada sedekah bumi. Sedekah bumi merupakan acara adat yang dilakukan masyarakat sebagai ungkapan rasa syukur atas hasil alam yang diberikan oleh Tuhan Yang Maha Esa. Lalu ada gugur gunung. Gugur gunung adalah mengerjakan sesuatu demi kepentingan bersama tanpa mengharapkan imbalan. Di bahasa gugur artinya mati atau roboh atau meninggal, sehingga dalam arti kasar gugur gunung berarti ramai-ramai merobohkan gunung. Suatu pekerjaan yang besar diumpamakan sebagai gunung yang akan lebih ringan dan mudah bila dikerjakan secara bersama-sama. Lalu ada tamarjan. Tamarjan atau tampangan air hujan merupakan tampungan yang berada di depan rumah yang digunakan dalam menampung air hujan saat musim penghujan. Tamarjan ini merupakan upaya penanggulan bencana kekeringan pada saat musim kemarau. Lalu ada keunggulan lokal. Keunggulan lokal yaitu meliputi batik lasem. Batik lasem termasuk populer dengan sebuah sebutan batik tulis kendor, kendiri, atau batik pesisir Laseman, di mana batik ini berada dengan batik Jogja atau Solo yang sangat baku pada pakem keraton yang motifnya eksklusif dan khusus bagi golongan ningrat saja. Lalu ada lontong tuyuhan. Di sebuah desa yang bernama Tuyuhan terdapat makanan khas lainnya yang dinamakan dengan lontong tuyuhan. Hampir nyaris sama dengan lontong opor ayam pada umumnya. Namun tekstur kuah yang menjadi pelengkap lontong tuyuhan sangat berbeda dengan kuah yang ada pada opor, di mana kuahnya seolah lebih encer dan ada bahan racikan yang berbeda dengan membuatnya unik. Lalu ada Masjid Sunan Bonang. Masjid Sunan Bonang atau yang terkenal dengan sebutan Masjid Tiban atau Masjid Maulana Magdum Ibrahim yang diambil dari nama asli Sunan Bonang. Masjid Tiban terkenal dengan masjid yang dibangun oleh Sunan Bonang sendiri, menurut Mbah Wakid Juru Kunci. Implementasi etnomatematika di daerah Rembang pada pembelajaran matematika. Bangunan inti masjid. Seperti gambar yang ada di samping, bangunan inti Masjid Tiban atau Masjid Sunan Bonang memiliki bentuk atap yang seperti bangun ruang sisi datar limas, alas segi empat, dan bangunan inti yang berbeda seperti kubus. Dalam penerapan, dalam pembelajaran kita dapat memberikan materi diantaranya cara mencari luas permukaan bangun ruang limas, alas segi empat, dan luas permukaan bangun ruang kubus. Bangunan inti memiliki ukuran 10,25 meter,
dikali 10,25 meter dengan memiliki 2 pintu masuk utama. Selanjutnya, pada anak tangga menuju bangunan masjid. Anak tangga menuju bangunan masjid membentuk bangun ruang sisi datar balok yang tersusun rapi pada anak tangga Masjid Tiban Sunan Bonang. Tangga ini juga memuat konsep aritmatika. Tangga dan jalan setapak menuju bangunan masjid. Jalan setapak menuju bangunan masjid berbentuk persegi panjang merupakan implementasi dari bangun datar geometri. Kemudian pada gapura berukirkan lafadz Allah dan Muhammad, bentuk bangun datar persegi panjang dengan ukuran panjang kali lebar sama dengan 2,3 meter kali 1,35 meter. Pada bentuk gapura Masjid Sunan Bonang dan lingkaran dengan diameter 96 cm pada ukuran lafadz Allah dan Muhammad. Pada atap Masjid Sunan Bonang, penyangga atap berbentuk bangun datar segitiga yang berada di setiap atap bagian sudut masjid. Pada bagian ini juga memuat konsep kesimetrian. Untuk jendela ruang sholat jamaah putra berbentuk persegi dan setengah lingkaran dengan hiasan ukiran yang menambah nilai keindahan Masjid Sunan Bonang yang memuat unsur kesimetrian. Untuk atap Masjid Tiban Sunan Bonang, bagian dalam dipenuhi dengan ukiran dan terdapat ukiran ayat suci Al-Quran. Bentuk dari atap Masjid Tiban Sunan Bonang yaitu seperti bangun ruang sisi datar, yaitu prisma alas segi 4. Selanjutnya, ada serambi masjid tapak dari timur. Dibangun dengan kokoh yang didirikan dengan 4 penopang utama yang merupakan pengaktualan dari budaya Jawa, yaitu Saka Guru. Ciri khas masjid yang dibangun oleh wali Allah di Jawa adalah terdapat Saka Guru. Saka Guru dalam bangunan tradisional Jawa yakni rumah joglo. Saka Guru berperan penting dalam pembangunan rumah karena Saka Guru sebagai penyangga atap. Selanjutnya, pintu masuk ruangan sholat jamaah putra. Berbentuk persegi panjang dengan atasnya ada bangun datar setengah lingkaran. Beduk dengan kentongan. Beduk berbentuk bangun ruang sisi lengkung, yaitu tabung dengan diameter beduk 60 cm dan tinggi beduk atau tabung adalah 110 cm. Sedangkan untuk kentongan yang juga berbentuk tabung tersebut memiliki diameter 25 cm dan tinggi 89 cm. Pada ukurannya juga memuat unsur simetri. Selanjutnya, hiasan lantai. Hiasan yang terdapat pada lantai masjid yang terbuat dari marmer. Pada bangunan datar geometri, gambar tersebut merupakan bentuk realisasi dan dari bangun datar bilah ketupat dengan ukuran D1 sama dengan 4 cm, D2 4 cm, dan sisi miringnya 3 cm. Lalu ada lantai Masjid Tiban, bangun datar segi 4 berupa persegi dengan ukuran 60 kali 60 cm. Selanjutnya, pagar masjid. Bangun ruang sisi datar yang berbentuk prisma alas segi 4 dengan tingginya 63 cm, panjang alas 4 cm. Lalu ada pagar masjid. Pagar masjid tersebut seperti bangun datar persegi panjang yang memiliki panjang 81 cm dan lebar 36 cm. Pada bagian itu juga memuat unsur simetri. Oke, terima kasih. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.